Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini ya, kita masih membahas tentang dasar-dasar pembuatan sebuah sistem sederhana atau form input sederhana yang kemarin kita sudah buat sampai dengan tombol delete ya. Dan di sini kita akan review sedikit atau kita akan coba cek kembali form yang sudah kita buat kemarin ya. Cara ngeceknya sama. Langkah pertama adalah kita masuk ke filenya, kita buka filenya, terus kita klik di bagian developer, lalu kita masuk ke bagian Visual Basic. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada form yang kemarin sudah kita buat. Nah, form ini kita pakai kemarin itu untuk menginput serta menghapus data ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan tambahkan atau kita akan buat lagi sebuah tombol, yaitu tombol untuk mengupdate atau mengubah data. Nah, untuk pembuatan tombol untuk mengubah data di sini langkahnya sama seperti kita membuat tombol-tombol yang lain di sini ya. Tinggal kita copy dari sini aja. Ini saya copy. Oke, seperti ini. Dan ini saya geser, lalu saya taruh di sini ya. Oke. Nah, ini tombol yang baru tadi. Ini captionnya saya ganti menjadi update. Dan di bagian name saya kasih nama CMD ubah. Nah, gitu. Oke, nah setelah selesai seperti ini, maka kita akan buatkan perintah untuk supaya ketika data nanti itu mau diganti, itu kita tinggal menekan tombol update ini. Jadi cara kerjanya gini ya teman-teman ya, kita jalankan dulu. Nah, jadi kita klik 2 kali dulu ya di sini. Nanti ketika data itu masuk ke dalam list box atau ke dalam text box ini ya, maka kita bisa mengganti data-data yang ada di sini gitu. Dari ID sampai dengan jenis kelamin itu bisa kita ganti. Nah, langkahnya di sini setelah selesai kita membuatkan tombol, maka di sini kita klik kanan tombolnya, terus pilih view kode. Nah, maka otomatis di sini kita dibawa ke perintah untuk tombol CMD ubahnya. Nah, seperti biasa kita buat dulu ya. Pertama kita akan buat dulu variabel untuk menentukan data mana yang mau kita ubah gitu. Kita buat variabelnya, kita ketik dim. Di sini nama variabel saya kasih nama misalnya sumber ubah as object. Nah, kenapa di sini saya menggunakan variabel atau menggunakan tipe data object? Karena data yang nanti kita mau ubah itu dia terletak di sebuah baris ya. Dan baris itu berupa sebuah sel dan kolom, maka karena dia terletak di sebuah baris dan kolom, maka dia itu sifatnya adalah berupa alamat ring ya, atau alamat sel dan kolom gitu. Nah, karena dia sebuah alamat, maka di sini tipe data yang saya pakai adalah objek, karena nanti objek itu kita gunakan untuk menyimpan alamat dari sumber data yang nanti kita akan ubah gitu. Nah, karena dia di sini itu adalah objek, maka di bawahnya untuk mengatur variabelnya atau kita memasukkan nilai variabelnya, kita memasukkan pertama adalah set. Nah, ini wajib ya. Jadi setiap kali kita membuat variabel dengan tipe data objek, maka dia harus pakai set. Set kita masukkan lagi di sini sumber ubah ya. Sumber ubah. Nah, nama ini bisa aja diganti dengan nama-nama yang lain ya. Jadi nggak perlu atau nggak melulu harus sumber ubah gitu. Misalnya dim ubah data, atau misalnya dim X, dim Y dan sebagainya. Yang penting tidak sama dengan nama-nama objek yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita ketik sama dengan sheet 1. Nah, kenapa sheet 1? Karena memang data yang mau kita ubah itu berada di sheet 1 gitu. Terus dot rank. Nah, di sheet 1 ini kita persempit lagi, yaitu di bagian rank mana gitu ya. Nah, rank ini kita akan buka terlebih dahulu ya di bagian sheet-nya. Nah, rank yang kita maksud di sini adalah kita itu punya tabel dari nomor sampai dengan jenis kelamin.
Nah, di sini untuk data yang sifatnya itu dia tidak mungkin sama dengan data-data yang lain, itu kan dia bisa nomor, bisa ID pegawai gitu. Nah, karena di sini hanya dua ini yang kemungkinan nggak mungkin sama dengan yang lain, maka kita menggunakan dua pilihan ini. Kita mau mengubahnya itu berdasarkan nomor atau berdasarkan ID pegawai gitu. Kalau misalnya kita berdasarkan nama pegawai, maka nanti itu resikonya datanya itu bisa bingung, karena nama itu kan dia mungkin bisa sama, ya kan? Misalnya nama Erwin bisa ada 2, nah di sini ada nama Susi itu ada 3 gitu maksudnya. Nah, tapi kalau yang ID pegawai ini jelas berbeda, atau juga dengan di bagian nomor dia pasti berbeda gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan di bagian ID pegawai, maka di bagian ID pegawai ini nanti kan dia juga akan masuk dalam kategori data yang mau diubah gitu. Nah, maka di sini kita tidak bisa menggunakan ID pegawai karena datanya itu mau kita ubah gitu. Jadi yang bisa adalah di bagian nomor. Nah, maka di sini kita akan buatkan ya, rank-nya itu berarti kita ngambil dari nomor ini. Jadi dari rank A6 ini. Jadi dari kolom A baris ke-6 ini adalah data pertama. Sampai dengan baris ke berapa. Nah, di sini kita masukkan. Berarti di sini kita kasih petik 2 dulu. A6 titik 2 A. Oke, 100.000 ya. Artinya di sini adalah petik 2 lagi tutup kurung. Artinya kita akan mencari ya dari rank A6 ini ya. Jadi kita akan mengubah data itu dari rank A6 sampai dengan A100.000. Jadi ini adalah rank yang nanti datanya itu bisa kita ubah. Kalau misalnya kurang ya tinggal tambahkan aja angka di sini teman-teman ya, misalnya 800.000 atau berapa gitu ya. Terus di sini ada titik lagi atau dot ya, find, nah gitu, buka kurung, web, titik 2 sama dengan me.txt nomor.value. Nah, apa maksud dari perintah ini ya? Karena di sini acuan kita untuk mengubah data adalah berupa data yang ada di kolom A, dan kolom A itu adalah isinya nomor tadi ya kan? Maka di sini kita menggunakan pencarian untuk mencari data mau kita ubah, yaitu berdasarkan nomor juga gitu. Artinya dari rank A6 sampai dengan A100.000 itu kita akan cari datanya yang sama dengan data yang muncul di dalam txt nomor ini gitu teman-teman ya. Jadi nomor misalnya nanti yang muncul ada nomor 3 di sini tuh di text box nomornya. Artinya kita akan mengubah data yang ada pada data nomor 3 seperti itu. Nah, terus di samping kita buat koma ya, login titik 2 sama dengan XL values. Oke, enter. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini nggak usah diganti ya, ini seperti ini aja ini. Nah, kalau yang ini dan ini ya, serta ini itu wajib diganti kalau kasusnya itu sheet-nya bukan sheet 1, bukan di kolom A, atau juga tidak menggunakan nomor gitu ya. Misal begini. Nah, kebetulan di bagian kolom pertama itu ini adalah ID pegawai gitu, bukan nomor. Maka di sini kita menggunakan text box-nya itu adalah di bagian ID pegawai seperti itu. Jadi antara kolom yang ada di sini dengan text box yang kita pakai sebagai acuan untuk mengubah data itu harus sama datanya gitu maksudnya. Nah, di bagian bawah ini kita ketik ya, if me.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali, then oke, apa arti pesan atau apa arti perintah ini ya? Jadi kalau misalnya text box nomor itu kosong, maka gitu. Artinya kalau kosong itu berarti datanya belum dipilih yang mana yang mau kita ubah gitu. Nah, di sini kita ketik pesan call msg box buka kurung harap pilih data yang akan diubah, koma vb information, koma pilih data. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi
Sebelum saya lanjut ya teman-teman ya, banyak yang atau beberapa sih yang ingin videonya itu kembali ke tema sebelumnya, yaitu kita membahas aplikasi dengan dengan beberapa tampilan yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Cuma di sini sekali lagi ingin saya memulai dari awal supaya Anda ketika nanti membaca coding saya yang nanti saya bahas itu mengerti ya, bagaimana sih cara ngubahnya, cara ngeditnya gitu. Karena kalau tidak saya bahas dari awal nanti ya Anda ngerti mungkin ya, cuman mohon maaf nih ya, bukannya saya merendahkan, enggak, tapi lebih kebanyakan itu nanti ngertinya itu ya hanya ngerti kopas, terus tidak memahami bagaimana cara coding itu bekerja, terus bagaimana cara mengembangkan ke pengembangan yang lain gitu maksudnya. Makanya di sini saya usahakan atau saya bela-belain untuk membuatkan tutorial pembahasan VBA dari awal untuk dasarnya ini, supaya memang tujuannya itu Anda dan teman-teman yang lain itu mengerti gitu maksudnya. Oke, jadi di sini saya lanjut lagi ya. Ini artinya jika txt nomor itu kosong, maka yang muncul ini harap pilih data yang akan diubah. Ya, terus di sini kita kasih else. Nah, di bawahnya kita kasih and if. Oke, karena ada if, pasti ada and if. Ada buka kurung, harus tutup kurung. Nah, begitu. Nah, sebagai contoh begini nih. Saya jalankan, ketika saya klik di bagian update data, muncul ini. Kenapa? Karena di bagian txt nomor ini belum terisi. Nah, mengisi di bagian txt nomor itu kita harus dengan cara mengklik data ini, baru terisi, ya kan? Jadi kita dua kali nih. Nah, gitu. Maka kalau kita klik update sekarang, nah dia nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena terisi, ya kan? Nah di sini memang nggak muncul apa-apa ya, karena memang setelah else ini kosong, nggak ada perintah lagi gitu. Nah sekarang kita kasih perintah. Di sini perintahnya adalah, nah karena kita mau mengubah data dan tempat untuk kita mengubah data itu sudah kita tentukan, itu di sini ya, dengan nama sumber ubah. Berarti kita di sini kita ketik sumber ubahnya. Sumber ubah dot offset 0,1 dot value sama dengan mi dot txt id pegawai dot value. Nah seperti ini ya. Nah artinya sumber ubah ini adalah tempat di mana nanti data itu ditemukan. Jadi sumber ubah ini akan mendapatkan baris data di mana data itu ditemukan sesuai dengan data yang muncul di textbox nomor ini. Contoh misalnya, ketika saya klik 2 kali di sini muncul angka 5, artinya data yang mau diubah atau sumber ubah datanya itu hasilnya adalah di baris ke-10 ini. Makanya itu dia terpilih seperti ini. Ini juga sama. Nah, ketika saya pilih dia baris nomor 4, artinya dia di baris ke-9 dengan data nomor 4. Nah, jadi sumber ubah itu adalah variabel yang kita pakai untuk menyimpan alamat di mana baris data yang mau kita ubah nanti itu ditemukan gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita sumber ubahnya itu pertama adalah sumber ubah dot offset 0,1. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas di bagian tombol simpan ya, ada offset. Di situ offset artinya adalah baris ya, dan 1 di sini adalah kolom. Artinya baris ini adalah baris yang ditemukan oleh si sumber ubah ini. Jadi 0 ini artinya baris yang ditemukan oleh sumber ubah. Contoh misalnya sekali lagi, ketika saya klik begini ya, maka terpilih atau terdeteksi atau didapatkan nilai yaitu baris dengan angka nomor 3. Nah, baris 3 ini berarti nilainya 0 karena itulah yang dicari gitu. Karena kita menggunakan offset di sini. Nah, ini. Jadi offset itu 0. Jadi data yang ditemukan atau titik baris yang ditemukan oleh sumber ubah nilainya pertama adalah 0. Dan di sini adalah 1. 1 itu berarti kolom ya. Nah, kolom ini berarti karena ini dia kolom ke-0 ya. Ini kan kolom ke-0 nih ya, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3 gitu.
di sini tadi rumus atau di bagian coding yang kita buat ini dia 0,1. Artinya 1 itu berarti ID pegawai. Kalau 0 berarti kolom nomor gitu. Nah, karena di sini kita mengubah di bagian txt ID pegawai, maka txt ID pegawai itu terletak di kolom nomor 1, yaitu yang kolom ID pegawai sini. Karena tadi sekali lagi di sini hitungannya adalah pertama 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita ganti misalnya menjadi 1011. Klik update. Nah, berubah ya toh. Oke, berubah sudah gitu. Kita ubah lagi 06. Update. Nah, berubah gitu. Oke, nah berikutnya ini kan tombol update ini dia hanya bisa mengubah di bagian txt ID pegawai. Nah, di bagian nama dengan jenis kelamin kan belum, ya kan? Maka dari itu di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di bagian tombol update-nya. Nah, ini tinggal kita copy, ya. Kita copy, paste di bagian bawahnya. Nah, di sini kita ganti jadi 2. Kenapa? Karena kita mau mengubah namanya. Setelah ID pegawai kan nama, maka dia kolom kedua, ya. Jadi kolom ke-1 tadi adalah ID, kolom kedua adalah nama, kolom ke-0 atau kolom paling awal itu adalah nomor gitu. Maka di sini dia harus kita ganti juga menjadi txt nama pegawai gitu. Terus kita paste lagi. Ini jadi 3. Yang di sini bukan lagi nama, tapi CB, jenis kelamin. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ganti atau kita coba maksudnya ya. Kita jalankan. Kita klik 2 kali ini, yang kita ganti misalnya nama. Misalnya namanya adalah Aril. Nah, gitu. Kita klik tombol update. Nah, udah berubah nih, ya, tuh. Udah berubah. Ini kita ganti menjadi Mirna. Nah, update. Nah, berubah. Atau kita mau ganti semua misalnya. Hanya ID strip 1254 0, namanya misalnya Sugeng laki-laki. Kita update. Nah, berubah gitu. Oke, berarti sudah berhasil untuk mengubah datanya, ya. Cuman di dalam pengubahan data ini, ketika data itu berhasil diubah, harusnya ini kita kasih pesan bahwa data berhasil diubah plus ini harusnya bersih lagi gitu. Ya, harus bersih gitu atau harus kosong gitu setelah diubah gitu. Nah, kita tambahkan perintahnya di tombol update sini. Di bawahnya kita ketik call atau misalnya kita copy dari sini ya, lebih cepat. Call MSG box ya. Nah, di sini kita tinggal ganti ya. Tinggal kita ganti untuk pesannya. Tinggal kita ganti untuk pesannya di sini adalah data berhasil diubah. Nah, gitu. Terus di judulnya kita ganti menjadi ubah data. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai, maka di bagian bawahnya kita tambahkan lagi perintah untuk membuat textbox tadi kosong dengan cara kita ketik me.txtid.value sama dengan petik 2 kali. Lagi me.txt nama.value petik 2 kali. me.cb jenis kelamin.value sama dengan petik 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita simpan dulu, lalu kita coba lagi. Oke, terus kita klik 2 kali, kita ganti ini. Misalnya RG. Nah, gitu. Klik update. Nah, maka udah berubah ya. Terus muncul pesan data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, ini kosong ya. Cuma ini nggak kosong, ini masih ada. Maka kita harus bersihkan juga. Bagian update sini tambahkan lagi perintahnya me.txt nomor.value
petik dua kali. Tambahkan lagi mi dot tabel pegawai dot value lagi sama dengan petik dua kali. Nah gitu. Kalau ini ya, itu untuk membersihkan text box nomor. Kalau ini itu untuk membersihkan seleksi data di list box. Contohnya seperti ini. Klik 2 kali, kita ganti perempuan. Update. Nah, berubah ya jadi perempuan. Klik OK. Ini kosong, di sini juga tidak terpilih. Gitu. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dengan langkah seperti ini maka kita bisa untuk mengubah data di bagian list box ya. Tapi di sini juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Pertama, kalau kita klik 2 kali ya, di sini dengan kondisi tombol save-nya itu hidup. Yang terjadi adalah ketika kita klik 2 kali terus kita klik tombol save, maka dia akan tersimpan lagi ya. Tersimpan lagi dengan data yang sama gitu. Nah, di sini waktu kita simpan pun dia nggak muncul ya kan. Contoh nih, saya mau tambahkan lagi misalnya ID strip 10014. Nah, pegawai misalnya Agus. Jenis kelamin laki-laki. Save. Disimpan. Nah, di sini ketika disimpan tuh nggak langsung muncul di sini, harusnya muncul dong ya kan. Nah, di sini gampang aja. Kemarin kita sudah membuat perintah, yaitu ketika dijalankan pertama kali, maka terisi kan ya. Tuh, terisi datanya ini. Ambil dari sini terisi semua. Nah, kenapa kok terisi semua? Karena ada perintah di bagian user form inisial sini. Ya, ini. Jadi kita klik 2 kali di formnya sini. Kita dibawa ke user form inisial. Nah, ini perintahnya. Call ambil pegawai. Nah, di dalam tombol save ini itu nggak ada call ambil pegawai. Oleh karena itu dia nggak mau muncul langsung ke dalam list box-nya. Maka dari itu kita copy ya. Nah ini kita copy lalu masukkan ke dalam tombol save. Taruh di sini. Nah di bawah atau di atasnya call MSG box. Nah sekarang kalau kita jalankan ya, kita masukkan data baru misalnya ID strip 10010 ya. Nah, pegawai misalnya Erwin Suharyanto, laki-laki. Klik save. Nah, dia muncul otomatis sudah ke sini. Nah, ya. Bisa dihapus juga datanya. Misalnya ini kita hapus. Nah, udah hilang. Ini kita hapus. Nah, hilang juga gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah berikutnya tadi saya bilang kalau ini masih hidup, kita klik tombol save, ya dia nambah lagi, ya kan? Nah, ini kita akan matikan ketika kita mengklik 2 kali di dalam list box, ya ini harus mati save-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita masuk ke dalam list box ini ya, klik 2 kali, terus di bagian sini tambahkan perintah mi.cmd, pilih yang save. Nah, .enable. Oke, sama dengan false. Arti perintah ini adalah kita akan mematikan tombol save ya ketika diklik 2 kali. Jadi false itu berarti dia nilainya negatif ya atau mati gitu. Kalau true berarti nilainya positif atau hidup. Kita coba jalankan, klik 2 kali. Nah, ini mati udah. Jadi nggak bisa diklik. Aman ini, nggak akan terinput ulang gitu maksudnya ya. Nah, di sini bisanya cuma apa? Cuman dihapus atau di update gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak jadi menghapus atau mengupdate, tinggal klik cancel. Oke, udah hilang. Cuman di sini kondisinya dia belum hidup ya. Maka di dalam tombol cancel ini harus kita tambahkan lagi perintah untuk menghidupkan tombol save dengan cara kita klik 2 kali, tambahkan di sini mi.cmd save.enable. Nah, sekarang pilih yang true. Oke, seperti itu.
Jadi kalau kita klik 2 kali, kita klik tombol cancel, ya dia hidup lagi ini, ya. Oke, seperti itu. Lalu di bagian tombol delete pun ya, kita klik 2 kali, tekan tombol delete, yes, kan hilang. Nah, tapi di sini belum hidup, harusnya dia hidup langsung gitu. Jadi nggak usah menekan tombol cancel, dia harusnya hidup. Nah, kita tambahkan lagi perintah di sini. Copy dari sininya nggak apa-apa ya. Copy, terus buka yang di bagian delete. Nah, di sini paste aja di sini. Nah, gitu. Di bagian update pun juga sama. Nah, ini tambahkan di bagian bawah sini misalnya. Oke. Dijalankan, klik 2 kali, delete misalnya. Nah, hidup. Klik lagi 2 kali, update. Nah, hidup lagi gitu. Oke, teman-teman, ya, seperti itu caranya. Nah, berikutnya ya, di bagian text box ini kan dia berfungsi untuk menampilkan data nomor, data berdasarkan di bagian list box yang kita klik datanya ya kan. Nah, di sini kita karena ini bisa diedit, kita matikan dulu ya. Jadi harus ini aman ini. Jadi nggak boleh diedit itu. Nah, caranya diklik, terus di bagian properties ini kita cari yang namanya enable, terus ubah jadi false. Nah, dia akan mati untuk editing datanya. Nah, ini nggak mau sudah. Oke, seperti itu. Nah, lalu setelah dimatikan di bagian text box ini, kita akan buatkan tombol untuk memanggil form tadi. Gimana sih cara membuat tombol untuk memanggil form dari sheet gitu ya? Nah, di sini kan ketika kita mau mencoba, ini pasti kita itu membukanya lewat developer, terus kita klik Visual Basic ya kan. Nah, di sini kita akan membuatkan tombol untuk membuka form tadi. Nah, sebelum kita buat tombol, kita kasih judul dulu deh di sini biar bagus ya. Nah, di sini judulnya misalnya materi VBA dasar. Nah, gitu. Kita kasih border. Nah, tombol itu teman-teman bisa menggunakan shapes ya supaya lebih berwarna gitu. Caranya tinggal klik insert, terus pilih shapes yang mau dipakai, misalnya yang ini ya. Kita gambarkan di sini aja. Nah, gini. Lalu kita klik kanan, pilih apa namanya edit text ya. Kita pilih edit text ini, kita ketik misalnya namanya adalah open form. Nah, gini. Kita atur di tengah. Warna kita kasih ya. Oke, nah kalau sudah kayak gini, kita masuk ke developer Visual Basic. Nah, di sini kita punya modul kan ya. Nah, ini ada modul menu, ada modul 1 yang kemarin sudah kita buat di pertemuan di materi awal dulu itu. Nah, di sini kita pakai yang modul menu. Nah, di bagian sini kita ketik ya perintah sub buka form. Nah, itu nggak boleh pakai spasi ya. Karena kalau pakai spasi dia nggak mau itu. Nah, kita ketik perintah, yaitu kita ketik nama form yang mau kita panggil, yaitu form pegawai. Cukup ketik perintah form pegawai dot, oh itu kurang M-nya itu, form pegawai dot show. Nah, gini aja ya. Nah, diperhatikan pada bagian pengetikan nama form itu biasanya ketika Anda salah dalam mengetik nama form, maka nanti ketika dibuka dia tidak akan terbuka formnya ya. Jadi formnya nggak akan kebuka itu karena namanya salah ya. Nah, kalau dengan seperti ini kita akan coba. Nah, berikutnya di sini kita klik kanan, pilih assign makro di bagian text box-nya ya. Di bagian shapes-nya klik kanan, pilih assign makro, lalu kita klik di bagian buka form yang tadi kita buat. Terus klik OK. Nah, lalu klik tombol open form. Nah, maka terbuka udah ini. Ya.
terbuka dan kita bisa menggunakannya, udah gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, demikian ya teman-teman untuk di bagian materi dasar di video keempat ini ya. Semoga bermanfaat gitu untuk bagaimana cara kita mengupdate data apabila ada data yang salah gitu ya. Semoga bermanfaat ya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tentunya kalau misalnya masih masih dirasa kurang, maka akan saya teruskan untuk pembahasan tutorial untuk dasar dari VBA-nya ya. Memang tujuannya supaya dapat dipahami gitu. Dan nanti setelah saya kira cukup materinya, maka akan saya mulai untuk pembuatan aplikasi dari awal ya, untuk materi pembuatan aplikasinya gitu. Nah, untuk yang saat ini tetap masih saya bahas untuk yang VBA dasarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan kita akan sambung lagi ya di video tutorial berikutnya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ya. Dan bagi yang tidak suka dengan video ini silahkan di dislike saja. Terima kasih dan sampai jumpa.